Kenapa kamu yang nggak makan? Bergerak ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri. Lagu Jamrut Pelangi di Matamu mungkin dirilis saat saya masih balita, tahun 2000 silam. Tetapi lirik dan melodinya yang sederhana menjadikannya bisa dinikmati berbagai kalangan, lintas generasi. Lagu ini bertema cinta, menceritakan seseorang yang kehabisan kata-kata saat berada di depan sang pujaan hati. Cinta seperti ini juga kami saksikan di Jember, Jawa Timur, saat melihat Ibu Makfiroh pada putri bungsunya, Hani. Meski tidak memiliki lagi bola mata kanan, cinta ibu tetap bisa melihat pelangi di bola mata Hani. Usia Hani Istighfaroh baru menginjak 3 tahun. Tapi setiap awal bulan, inilah rutinitasnya, berobat ke rumah sakit. Tubuh mungilnya memang telah berhasil melewati ujian terberat. Pengangkatan bola mata kanan akibat kanker ganas tahun 2021 silam. Tetapi kontrol bulanan tak boleh dilewatkan. Setiap kontrol, Hani diantar ibunya, Makfiroh, dan ayahnya, Hadi, naik satu-satunya kendaraan yang mereka miliki, sepeda motor. Mereka menempuh perjalanan yang tidak sebentar, 1,5 jam, menembus jalanan dari rumah mereka di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, ke Rumah Sakit Bina Sehat di tengah kota Jember. Bahkan tak hanya proses perjalanan yang membutuhkan perjuangan. Hani kecil belum begitu mengerti bahwa ia masih harus selalu melalui pemeriksaan panjang yang memakan waktu, tenaga, dan biaya. Menurut dokter, Hani dalam kondisi prima. Namun sesuai dugaan, Hani masih harus dirujuk ke rumah sakit di Surabaya untuk pemeriksaan lanjutan dengan peralatan medis yang lebih memadai. Sejak usia 6 bulan, berbagai gejala telah dirasakan Hani, mulai dari mata merah dan rentan bila melihat cahaya. Secara medis, Hani menginap retinoblastoma atau kanker pada retina yang banyak ditemui pada balita. Jadi penyebabnya adalah kelainan gen. Jadi kelainan gen itu bawaan. Jadi masing-masing individu itu akan berbeda. Jadi bukan dari keturunan, kelainan gen. Jadi mutasi gen yang salah. Tumor itu berasal dari lapisan saraf selaput jala kalau bahasa ininya. Kalau bagi bahasa asingnya retina. Sebelum pemasang bola mata palsu juga dibikin rongga, karena itu bola mata yang kosong namanya soket. Dibikin soket untuk menaruh bola mata palsu tadi. Ada evaluasi ini kalau sudah dianu tetap dievaluasi sampai 5 tahun setelah tumor ditemukan. Berarti pada penderita ini sampai tahun 2026. Ya, meski sudah operasi pengangkatan bola mata, perjalanan Hani masih panjang. Mata kanan Hani bisa diganti dengan bola mata palsu meski tak bisa berfungsi normal. Ia juga masih harus diawasi secara intens dan bolak-balik dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang jaraknya 3-4 jam perjalanan dari Jember. Meski begitu,
keluarga Hani tidak sendiri. Tidak hanya memberi rujukan secara administratif, rumah sakit tempat Hani berobat ini juga memberikan pendampingan perawat serta transportasi gratis yang lebih memudahkan Hani selama pulang pergi keluar kota. Jadi biasanya pasien itu kan kurang tahu ya setelah dirujuk ini perlu apa. Tetapi dari Bina Sehat selalu memastikan bahwa pasien yang tidak bisa kami tangani bisa ditangani dengan lebih baik di rumah sakit rujukan mitra kami dengan pendampingan dari rumah sakit. Hani yang kita lihat hari ini sudah jauh berbeda dari 2 hingga 1 tahun lalu. Meski ada yang berbeda pada matanya, sejatinya ia adalah gadis mungil yang ceria, seperti anak lain seusianya. Sebelum operasi pengangkatan bola mata, Hani kecil harus menjalani kemoterapi 3 kali. Setelah operasi pun, Hani masih menjalani 6 kali lagi kemo, sehingga total 9 kali berjuang melawan sakitnya efek samping terapi yang bertujuan menjinakkan kanker matanya itu. Sesungguhnya, mata kirinya yang nampak normal itu juga mulai dijalari kanker, namun sudah berhasil diredam sejak kemo terakhirnya tahun lalu. Sungguh, tak ada orang tua di dunia ini yang tak remuk hatinya mengetahui anaknya divonis mengidap kanker, sebuah penyakit mematikan. Kepada kami, Makfiroh menceritakan masa-masa terpahitnya saat menerima kenyataan. Kemo pertama tuh kayak pulang gitu, masih ada rambutnya, lama-lama kan berotol gitu, belas gitu. Pas apa ya, lihatnya itu loh, rambutnya itu rotok keterak angin aku mbak yo, di depan debrak itu tak gedung ini loh mbak, rambutnya itu piber gitu. Iyalah gitu, sayang aku gundul gitu kan. Pengalaman kemo pertama itu di sebelah anak saya itu kena kanker kak. Kanker otak itu mati di situ. Terus hati ini langsung kaget ya. Apa besok giliran anakku gitu coba. Apa anakku bakal dapat giliran juga dipanggil. Yang penting saya, tapi kan dikuatkan. Paling waras, anak dia waras gitu. Lalu terus kok kayak gini gitu, nggak siap saya waktu itu. Tapi kan hari ini matanya gak ada gitu kan. Kalau kemo pertama, kedua kan matanya masih ada kan. Saya kira masih normal seperti anak yang lain. Aduh ya apa ya, kuat gak ya hari ini matanya gak ada gitu. Saya nangis gitu. Keluarga awalnya tak rela operasi pengangkatan bola mata kanan pada Hani dilakukan. Mereka menunda dan mencoba pengobatan alternatif selama 6 bulan. Namun, hasilnya justru memburuk. Kanker menjalar ke mata kiri Hani. Operasi terpaksa dilakukan saat Hani berusia 1 tahun dan menyisakan Hani yang kini hanya punya bola mata kiri. Sang Maha Kuasa tidak pernah memberikan cobaan tanpa membekali kita dengan kekuatan. Makfiroh dan keluarganya telah berhasil melalui masa-masa sulit itu dan menerima keadaan Hani, putri bungsu mereka, dengan segala kekurangannya. Derai air mata yang lalu telah tumpah ruah kini berganti dengan tekad membesarkan Hani agar bertumbuh seperti anak lainnya. Ternyata setelah flashback ke belakang itu ya, setelah tinggal kontrol aja, sekarang
yo ya lele yo ya gitu, ngantri kamar dicubles di kanan kene iyo ternyata kuat ya iyo ternyata kita bisa berjalan sampai sekarang iyo ya yo gak sampai ketekno sembarang gitu. Wah ya wajar lah jual seadanya gitu kan, istilahnya ya hutang sama orang yang baik yang boleh dicicil sampai sekarang itu kan juga rezeki kan Kak gitu loh. Makfiroh tak hanya seorang ibu bagi dua anaknya, Hafi yang berusia 10 tahun dan Hani si bungsu. Ia juga pahlawan tanpa tanda jasa. Seorang guru di TK Plus Wahidiyah. Setiap pagi, ia akan menitipkan Hani pada sang nenek di rumah. Mengajar sejak 2015, Makfiroh awalnya hanya lulusan setara SMA. Sampai akhirnya setelah putra pertamanya lahir dan menginjak usia balita, ia mendapat beasiswa dari kabupaten untuk melanjutkan pendidikan sarjana keguruan. Kini, Makfiroh tak hanya mengajar, tetapi menjadi kepala sekolah di TK yang memiliki siswa kurang lebih 20 anak ini. Jangan bayangkan gaji yang fantastis. Untuk seorang guru sekaligus kepala TK swasta seperti Makfiroh, harus berpikir keras mengatur keuangan yayasan sedemikian rupa agar cukup untuk biaya operasional sekolah, gaji guru lain, dan menyisakan Rp25.000 untuk gaji dirinya sendiri tiap bulan. Sungguh, sebuah angka yang jauh dari kata cukup. Apalagi jika dibanding dengan pengeluaran pengobatan Hani. Tapi Makfiroh tak pantang menyerah. Ia menyembunyikan beban rapat-rapat dan tetap memberi pengabdian paripurna untuk anak-anak penerus bangsa. Tak jarang, ia harus menaruh perhatian lebih pada muridnya yang memiliki orang tua dengan latar belakang sosial dan ekonomi kelas menengah ke bawah. Abdi menjadi pendidik itu dicurahkan pula oleh Makfiroh pada anak-anaknya. Ia juga telah bersiap mendukung Hani secara moral dalam proses pertumbuhannya. Pandangan orang terhadap anaknya yang tak lagi normal telah diterima dengan lapang dada dan dijadikan kekuatan menyambut masa depan. Ketika ada anak Hani ya, aduh, Ma takut Ma, itu matanya bolak Ma, itu kan, ya namanya kan normal ya Kak. Itu kan, aduh ya Allah anakku kan gitu. Tapi setelah semakin kesini tuh saya semakin menerima. Saya semakin menerima keadaan anak saya mau menjelaskan ke mereka, loh itu kenapa matanya oh iku kan gitu, iki operasi le, jadi matanya diambil gitu, diganti nanti kalau pas lagi bolong itu kayak pakai mata yang lain, pas datang ke sini lagi udah pakai mata palsu, loh dipasang, iya ini sudah pakai mata gitu. Jadi semakin kesini tuh Hani itu sudah semakin diterima gitu loh. Mereka udah gak takut lagi sama Hani gitu loh. Udah mau main bareng juga. Di rumah sederhana mereka, Hani beserta kakak dan kedua orang tuanya tinggal bersama dengan nenek dan kakeknya. Sang nenek membuka warung makanan kecil-kecilan. Sementara kakek Hani menjadi perawat ternak kambing milik orang. Keduanya yang sudah berusia lanjut tak lagi bisa menjadi penopang pencari nafkah rumah tangga. Terlalu panas. Hadi, ayah Hani, bekerja sebagai buruh tani serabutan dengan penghasilan serba tak pasti. Biasanya, dari pagi hingga sore hari,
ia diupah 40 hingga 80 ribu rupiah. Jika masa panen telah lewat, Hadi biasanya pergi bekerja keluar kota sebagai kuli bangunan agar mendapat penghasilan lebih demi makan anak dan istri. Namun sejak Hani sakit, ia merelakan pekerjaan di luar kota dan terpaksa bergantung pada masa panen padi dan jagung di kampung. Dengan setia, ia mengantar Hani ke sana kemari mencari kesembuhan. Meski sudah jauh lebih baik, hati Hadi sebagai ayah tak luput dari rasa khawatir akan hari esok bagi putri tercinta. Kalau melihat anaknya sih ya cuma masih kepikiran sih, cuma kan belum tuntas masih suruh kontrol. Bahkan itu hari kontrol yang keberapa itu masih ada penebalan yang kiri itu matanya. Jadi itu mengkhawatirkan juga. Terus kontrol lagi sudah bersih katanya. Perasaannya gitu ya agak sedih gitu. Gimana gitu nanti, yang kalau masih sekarang kan masih nggak ngerti anaknya ya. Nanti kalau besar sudah ngerti, kayak kok nggak bisa lihat gitu yang sebelah itu, mungkin pengen kayak temannya gitu kan, secara pandangan itu kan berkurang termasuk kalau cuma sebelah itu. Takutnya dia apa ya, nggak pede apa. Hani anak yang cantik, Hani anak yang pintar, Hani anak yang cerdas, Hani anak yang sehat. Ketakutan pada kemungkinan terburuk rasanya begitu wajar dialami orang tua yang senasib dengan Hadi dan Makfiroh. Apalagi keluarga mereka bukan datang dari kalangan berada. Hani memang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri kelas 3. Semua biaya operasinya yang telah lalu hingga pengobatan rutin yang masih harus ia jalani 5 tahun ke depan sudah ditanggung. Namun, keluarga mereka masih membutuhkan biaya tambahan, mulai dari transportasi dan akomodasi kedua orang tua Hani hingga kebutuhan susu dan nutrisi tinggi sesuai saran dokter. Meski kekhawatiran akan hari esok bagi putri mungil mereka begitu besar, Hadi dan Makfiroh saling mendukung satu sama lain. Mereka sesungguhnya adalah orang tua yang sedia menerima dan bertanggung jawab atas anak spesial mereka. Anugerah terindah dari Tuhan. Ketidaksempurnaan pada Hani bukanlah kekurangan. Penyakit yang harus ditanggung di tubuh mungil Hani menjadikan pelajaran atas rasa syukur dan ikhlas pada sang pemilik kehidupan. Hani menjadi cahaya harapan bagi keluarga, dan Hani ini menjadi salah satu contoh bahwa kehilangan sesuatu entah dari tubuh kita atau dari kehidupan kita bukan berarti dunia telah berakhir, melainkan menjadi satu permulaan baru untuk masa depan yang masih begitu panjang. Kisah selanjutnya masih tentang kebaikan lain yang bisa menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita. Anteng pules. Tahun 2022 lalu, saya untuk pertama kalinya memeriksakan mata. Karena sebelumnya saya tidak pernah punya masalah dalam penglihatan. Namun setelah pemeriksaan itu saya mendapati bahwa ternyata ada minus di kedua mata saya. Sehingga saya membutuhkan kacamata
untuk bisa membantu beraktivitas sehari-hari. Dari peristiwa yang kelihatannya remeh ini, sebenarnya saya mendapati bahwa Tuhan begitu luar biasa menciptakan mata kita dengan beragam kemampuan melihat dan begitu banyak kekurangannya juga. Kawan saya Sandra Insanasari menemui Robin di Semarang, Jawa Tengah dan mendapati bahwa ia tidak pernah berhenti untuk tersenyum walau sudah kehilangan kemampuan untuk melihat. Robin adalah contoh bahwa keikhlasan melampaui segala kekurangan kita. Robin tak seperti lelaki kebanyakan. Tuhan mengaruniai Robin dengan kedua mata yang tak bisa melihat sejak ia lahir. Tapi lihatlah, kegigihannya berjuang mencari nafkah. Ia sama seperti orang normal. Sang Kuasa tidak pernah salah mencipta. Jika indera penglihatan Robin tak bisa melihat benda di sekitarnya, maka indera perabanya jauh lebih peka. Dengan meraba-raba, ia seakan hafal di luar kepala lokasi sapi-sapi yang dirawatnya. Sapi-sapi ini bukan milik Robin sendiri. Robin hanyalah perawat sapi perah di kandang orang lain. Dengan pekerjaannya ini, ia mendapat upah Rp600.000. Berapapun yang didapat tetap mendatangkan rasa syukur tak terkira. Namun, wabah penyakit mulut dan kuku di tahun 2022 silam membuat beberapa sapi mati. Hasil susu pun berkurang signifikan. Jika biasanya Robin bisa memerah susu sapi sebanyak 15 liter per ekor, sejak wabah PMK, dari satu sapi hanya bisa menghasilkan 8 liter susu. Hal ini juga menyebabkan pendapatan Robin berkurang. Satu-satunya yang buat makan tiap hari ya buat itu, buat sapi perah, kambing itu kan buat makan tiap hari. Kadang ya buru-buru sama minta tolong sama tetangga. Jadi karena adanya PMK, mata pencarian Bapak hilang, jadi apapun Bapak kerjain sekarang. Apalagi Robin adalah tulang punggung keluarga. Ia masih harus menjadi penopang bagi ayahnya yang juga penyandang tunanetra dan gangguan pendengaran. Robin tak memandang kekurangan dirinya sebagai alat untuk mengasihani diri. Ia tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendiri, termasuk merawat sang ayah, Ahmad, yang sudah lanjut usia. Sementara ibu Robin telah meninggal akibat kanker payudara tahun 2016. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Kecil saya dirawat sama ibu. Semenjak saya udah gede mau merawat ibu, Mas Anda. Semenjak ibu belum meninggal, saya bilang gini, oh kalau saya udah gede, kamu saya rumah gitu, saya rawat, kamu saya rawat sampai tua. Tapi belum sempat. Belum sampai merawat udah. Robin pernah memiliki 1 ekor sapi milik sendiri. Namun sapinya tak selamat dari wabah PMK. Kini hanya tersisa 2 ekor domba di rumahnya sebagai harapan untuk kelanjutan hidupnya dan sang ayah tercinta. Tapi dalam lubuk hati terdalam Robin
Tentu ia ingin lebih hidup mandiri dengan memperbanyak hewan ternaknya, tak lagi bergantung menjadi buruh harian. Perjuangan Robin tak pernah sia-sia. Setahun silam, ia juga termasuk sebagai penerima bantuan dari donasi berbuat baik. Kebaikan hati dari banyak pihak menjadikan Robin memiliki tambahan domba dan kambing. Robin adalah satu lagi pengingat bagi kita bahwa hati yang ikhlas mengalahkan segala indera. Robin melampaui batas, menerima kekurangan pada dirinya dan justru menjadikannya penyemangat. Orang-orang seperti Robin senantiasa mengetuk hati kita. Masih ada banyak Robin di sekitar kita yang membutuhkan kesempatan untuk berkarya dan dukungan kita, orang-orang baik.